Di saat seperti itu rawan sekali dan penghinaan kemanusiaan serta pelecehan ini mencerminkan suasana Jogja sebagai kota pelajar. Itu diaktualisasikan di dalam acara-acara yang cerdas seperti Antara Indonesia hari ini dengan komitmen kebangsaan. Tadi beberapa syair kita hadapan kemanusiaan, keagamaan, demokrasi dan seterusnya, yang ini bisa terus berkelanjutan, tidak hanya berhenti kepemimpinannya di luar MM juga. Yang penting kita mulai di saat sebagian orang tidur, ya memilih sudut selamat tadi dan sebagainya, atau menunggu-nunggu, ya, itu jalan menuju neraka. Nikmat yang palsu dan sesaat. Itu jalan menuju neraka. Nikmat yang palsu. Itu juga sangat terbatasi. Di saat seperti itu kami mengapresiasi amat bermakna. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Karena di DI ini hampir orkestrasi gitu ya, di pihaknya ada tokoh. Kemudian juga ya, memang banyak orang yang mencurigai gitu ya, polisi ini betul-betul banyak juga, tapi kami di dalam merasakan kami sangat netral gitu ya, karena di setiap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Firdaus, Ketua DPD IMDIY. Hari ini kita akan menyelenggarakan Rembuk Pilkada 2024, yang dimana Rembuk Pilkada ini akan dilaksanakan secara berseri dan nanti akan ada hari puncaknya di bulan Oktober tanggal 27. Jadi ini merupakan rangkaian full dari acara Rembuk Pilkada 2024 ini. Kami perlu tegaskan bahwa kami DPD IMDIY juga ikut terlibat dalam merespon Pilkada 2024, meskipun kami mengambil pilihan yang lebih strategis, di mana kami lebih menekankan terhadap politik kebangsaan, di mana harus ada satu kelompok ataupun generasi muda yang menghalau money politik, polarisasi dan hoax. Karena itu dari partisipasi pilkada DPD IMDIY ikut terlibat, dan tentu saja kami mengkampanyekan ini sebagai bentuk bagian untuk menjaga demokrasi yang lebih sehat, iklim politik yang lebih berkeadaban, dan kemudian juga menjaga integritas politik hingga kemudian mampu melahirkan pemimpin-pemimpin khususnya di tingkat lokal pilkada 2024 ini. Terima kasih. Kenapa IMM perlu ikut rembuk pilkada itu? Kenapa sih? Kenapa IMM penting untuk melaksanakan rembuk pilkada ini? Pertama, karena peran dari generasi anak muda ini penting untuk sebagai pilar demokrasi kita hari ini. Hari ini anak muda menjadi penentu, hari ini anak muda menjadi satu kuantitas massa yang besar, namun sangat naif apabila anak muda ataupun kelompok anak muda hanya dijadikan sebagai basis massa ataupun basis suara. Karena itu kita ingin mendorong anak muda untuk terlibat lebih jauh lagi, terlibat lebih strategis, sehingga kedepannya anak muda yang mampu menentukan masa depan bangsa ini maupun masa depan demokrasi kita. Bagaimana Pak? Nah begini, Pilkada ini idealnya memang harus mencerminkan moralitas demokrasi, yaitu rakyat di daerah-daerah itu mempunyai hak. Haknya hak politik atau HAM. Di dalam doktrin HAM itu ada HAM dua klaster, HAM sipil politik dan HAM ekonomi sosial budaya ekososial. Nah, rakyat itu punya hak asasi manusia sipol. Wujudnya yaitu berhak untuk memperoleh pemimpin yang mempunyai nilai-nilai kejujuran, kecerdasan, dan track record yang teruji. Maka konsekuensinya ialah pilkada besok harus dicegah semaksimal mungkin. Jangan sampai yang tampil itu justru orang yang tidak memenuhi syarat, tapi dimenangkan karena faktor duit. Atau kemudian duit itu dari mana? Tidak sulit untuk menebak. Duit itu mesti dari sponsor, yang sering disebut dengan bohir politik. Nah, sponsor ini dalam praktek tidak berhenti di situ. Ketika yang disponsor itu menang jabatan kepala daerah 2 maupun 1, dia akan menagih perda-perda.
Yang sekarang ini yaitu Presiden Jokowi dan kabinetnya, contohnya kabinet Presiden Jokowi kan punya kabinet. Dan kita bandingkan akan misalnya di zaman Orde Baru itu puncak-puncak keruntuhan Soeharto itu karena dikritik oleh mahasiswa dan masyarakat sipil, akhirnya menteri-menteri kan sudah berpikir dan beberapa menteri mundur. Sampai sekarang tak satu pun menteri mundur. Artinya bahwa ini tanggung jawab Presiden dan para menteri situasi sekarang ini. Sisi lain kita tentu sangat berharap besar kepada Presiden yang baru nanti, Pak Prabowo Subianto, untuk merubah ini bersama masyarakat sipil. Kita akan backup secara serius dengan konsep dan infrastruktur yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Puncak kemarahan mahasiswa, tapi disalurkan dengan cara yang beradab, yaitu demonstrasi kemarin. Andai kan mahasiswa tidak turun, maka putusan MK itu akan dianulir oleh DPR. Padahal DPR itu wakil rakyat, bukan wakil oligarki, sama sekali bukan. Mengapa DPR seperti itu? Itu sebuah pengkhianatan amanah. Nah, dengan demonstrasi mahasiswa kemarin itulah kita, bangsa ini, birokrasi ini diselamatkan dari ancaman yang sudah di depan mata. Sebetulnya ancaman itu yaitu dinasti nepotisme yang despotik. Gitu. Elit ini seperti nggak punya rasa malu atau seperti apa, Pak? Ya dibuang jauh-jauh, diganti dengan nafsu, syahwat kekuasaan, sehingga rasa malunya dibuang dan itu ditunjukkan justru oleh keluarga istana, dimulai dari Presiden Jokowi dan sejumlah menteri yang lain.